Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endayani Rostika, SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 6 Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan visi dan misi SMA Negeri 6 Garut, visi dan misi Provinsi Jawa Barat, serta masalah tersulit yang pernah saya kerjakan dan cara menghadapinya. Baik, yang pertama adalah visi dan misi dari SMA Negeri 6 Garut. Untuk visi dari SMA Negeri 6 Garut adalah mandiri, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi dari SMA Negeri 6 Garut untuk mencapai visinya antara lain 1. Mewujudkan warga sekolah yang beriman, dinamis terhadap perubahan, dan ringkas. 2. Meningkatkan koneksi aktivitas pembelajaran akademik dan non-akademik terhadap nilai-nilai religius. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif. 4. Meningkatkan profesionalisme warga sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. 5. Meningkatkan partisipasi akademik dan non-akademik peserta didik melalui pembelajaran Merdeka Belajar untuk meningkatkan daya serap lulusan ke perguruan tinggi. 6. Mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif warga sekolah terhadap lingkungan sekolah yang sehat, harmonis, dan humanis. Adapun visi dan misi dari Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut. Untuk visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023 memiliki makna antara lain Jabar juara lahir batin, artinya pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Inovasi artinya pembangunan dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah, didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi maksudnya perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Nah, dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2023, yaitu 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. 3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menyampaikan masalah tersulit yang pernah saya lakukan dan bagaimana saya menghadapinya. Yaitu masalah tersulit yang pernah saya hadapi adalah ketika menangani siswa yang berkebutuhan khusus kategori ADHD. Nah, kejadiannya pada waktu bulan September tahun 2022, saya melakukan pemecahan masalah mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK kategori ADHD
yaitu kondisi berupa kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. ADHD dapat menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah ataupun dalam hal pekerjaan. Nah, peristiwa berawal ketika ada laporan dari seorang siswi yang merasa diganggu oleh seorang siswa. Saya menenangkan siswi tersebut sehingga siswi tersebut merasa lebih tenang dan kembali ke kelas. Beberapa saat kemudian saya menuju ke kelas dan kaget karena siswi yang tadi menghadap saya sedang menangis di luar kelas. Saya mencoba menenangkan kembali dan memujuknya untuk ke ruang BK diantar oleh temannya. Nah, setelah siswi tersebut pergi menuju ke ruang BK, saya masuk ke kelas karena ada keributan. Ternyata ketika saya masuk ke kelas, ada seorang siswa yang sedang dikerumuni oleh teman-temannya. Saya dekati, siswa tersebut mengalami tantrum, yaitu ledakan emosi yang dikaitkan dengan anak-anak atau orang-orang dalam kesulitan emosional, yang biasanya ditandai dengan sikap keras kepala, kemudian menangis, menjerit-jerit, berteriak, pembangkangan, marah, kemudian mengomel, dan resistensi terhadap upaya untuk menenangkan. Jadi si anak tersebut sulit untuk ditenangkan karena dalam kondisi badan gemetar, tangannya dingin. Ya, kemudian kalau dalam gejala yang lebih lanjut lagi bisa mengakibatkan siswa tersebut menyakiti orang lain atau bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Nah, kondisinya untuk siswa tersebut badannya gemetar hebat dan tidak bisa ditanya, kemudian sulit juga untuk ditenangkan. Saya menyuruh teman-temannya untuk menjauh dan mencoba menenangkan siswa tersebut yang membutuhkan waktu agak lama, jadi tidak bisa cepat ya, karena harus dirayu seperti merayu anak kecil. Setelah agak tenang, siswa tersebut dibujuk untuk ke ruang BK. Siswa tersebut merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi terus saya bujuk dan akhirnya mau dibawa ke ruang BK di antara temannya, karena saya juga harus menenangkan siswa-siswa yang lainnya. Nah, setelah siswa tersebut dibawa ke ruang BK, saya menenangkan kondisi kelas, kemudian bertanya apa yang terjadi. Jawaban dari anak-anak yaitu ingin membela siswi yang tadi karena terus dikejar siswa yang mengalami tantrum. Siswa yang mengalami tantrum tersebut sepertinya kesal karena merasa dihalang-halangi dan akhirnya mengalami tantrum, yaitu seseorang dengan kondisi emosi yang tidak bisa ditahan sampai menyakiti lingkungan sekitar, termasuk menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya saya memberikan nasihat kepada anak-anak agar saling menjaga dan saling menyayangi antar sesama teman. Setelah para siswa dapat dikondisikan, saya menuju ruang BK untuk melihat kondisi siswa dan siswi yang tadi saya suruh ke ruang BK. Sesampainya di ruang BK, siswa yang mengalami tantrum sedang dinasehati dan sudah terlihat lebih tenang. Tetapi siswi yang merasa diganggu duduk di ruang terpisah karena tidak mau melihat siswa tadi, jadi merasa trauma melihat temannya. Saya menghampirinya, menasehati dan juga memberikan pengertian mengenai kondisi siswa yang mengalami tantrum. Juga siswi tersebut saya rayu agar mau memaafkan siswa yang mengalami tantrum tadi. Setelah saya menasehati siswi tersebut, saya bawa ke ruang yang terdapat siswa yang mengalami tantrum, dan setelah keduanya sama-sama dibujuk, akhirnya mereka mau saling memaafkan. Siswa yang mengalami tantrum tadi juga berjanji tidak akan membuat siswi tersebut terganggu lagi. Akhirnya saya beserta kedua siswi dan teman-temannya yang ikut mengantar, mendamaikan kembali ke kelas, dan alhamdulillah KBM dapat berjalan secara lancar. Nah, di sela-sela pemberian materi, saya juga senantiasa mengingatkan agar saling menjaga sesama teman, jaga sikap, karena teman yang mengalami kebutuhan khusus kategori ADHD harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra dari semuanya. Agar peristiwa tersebut tidak berlanjut, saya mengundang orang tua siswa yang memiliki kebutuhan khusus ADHD tersebut, yaitu untuk meluruskan sekaligus juga menggali informasi mengenai kondisi putranya agar saya juga guru-guru yang lainnya di sekolah dapat mengambil sikap yang lebih tepat dalam penanganan ABK sesuai dengan kebutuhannya. Kasus tersebut merupakan kasus baru
karena sekolah kami termasuk sekolah umum, sehingga untuk menangani masalah ABK perlu mendapatkan masukan pengalaman dari orang tua juga dari berbagai pihak yang terkait. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 4 bulan, kondisi kelas kembali kondusif. Juga yang terpenting, hikmah dari kejadian ini adalah membuat siswa-siswa yang ada di kelas tersebut memahami kondisi temannya yang mengalami kekurangan. Kemudian mereka juga berusaha saling menjaga, berusaha saling melindungi, dan hubungan kekeluargaan lebih terjalin erat pasca kejadian tersebut. Demikian video kinerja saya tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.